Indonesia salah satu negara yang masuk di deretan negara dengan potensi sering mengalami banjir. Kok bisa? Indonesia masuk daftar negara berpotensi terjadi banjir karena beberapa faktor utama, yaitu letak geografis, iklim, dan aktivitas manusia yang tidak bertanggung jawab. Letak geografis Indonesia berada di pertemuan tiga lempeng tektonik aktif, yaitu lempeng Eurasia, lempeng Indo-Australia, dan lempeng Pasifik. Posisi ini menyebabkan wilayah Indonesia sering dilanda gempa bumi, gunung berapi, dan tsunami, yang juga dapat memicu banjir atau tanah longsor. Indonesia beriklim tropis dengan curah hujan yang tinggi sepanjang tahun. Curah hujan yang tinggi ini jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan banjir di daerah-daerah yang rentan. Hilangnya tutupan pohon di wilayah daerah aliran sungai akibat perambatan hutan dan penambangan liar mengurangi kemampuan tanah untuk menyerap air hujan. Air hujan yang tidak terserap akan mengalir ke sungai dan menyebabkan banjir. Selain itu, perbuatan manusia yang kurang menjaga kebersihan lingkungan juga sangat berisiko terjadinya banjir. Karena banyaknya sampah di sekitaran aliran air yang menumpuk dan mengendap akan membuat aliran tidak stabil dan memicu meluapnya air ke permukaan tanah. Nah, sekarang kami akan menjelaskan tentang bencana banjir secara lebih detail dan spesifik, agar teman-teman semua bisa saling bertukar pikiran mengenai bencana banjir yang marak terjadi. Ikuti terus videonya ya. Pengertian banjir. Banjir adalah peristiwa meluapnya air ke daratan yang biasanya kering, yang dapat disebabkan oleh curah hujan tinggi, luapan sungai, gelombang pasang laut, atau saluran air yang tidak mampu menampung debit air. Proses terjadinya banjir. Hujan deras turun dalam waktu lama adalah salah satu penyebab terjadinya banjir. Namun ada juga banjir yang tak dipengaruhi oleh curah hujan. Sebagian kejadian banjir terjadi ketika sungai dan drainase tidak mampu menampung air hujan. Akibatnya, air meluap dan merendam kawasan pemukiman, sawah, hingga jalan. Selain itu, proses terjadinya banjir juga dikarenakan oleh sampah. Sampah yang mengendap di saluran air akan meluap ke daratan. Gelombang air pasang dapat menyebabkan banjir rob yang bisa merusak daerah di sekitar pesisir pantai. Selain itu juga, masih banyak proses terjadinya banjir seperti banjir bandang yang terjadi ketika curah hujan tinggi di kawasan dataran tinggi, lalu karena air tidak bisa diserap oleh tanah, air mengalir ke dataran rendah dan menimbulkan banjir yang cukup tinggi. Selain itu, banjir juga dapat terjadi secara alamiah. Karena beberapa wilayah yang ketinggian daratannya rendah, banyak cekungan, dan aliran sungai yang mendangkal. Dari berbagai jenis proses terjadinya banjir, dapat disimpulkan bahwa banjir terjadi karena air hujan tidak dapat ditampung dan meluap karena beberapa faktor tersebut. Penyebab banjir mencakup curah hujan yang tinggi, permukaan tanah lebih rendah dibandingkan muka air laut, wilayah terletak pada suatu cekungan yang dikelilingi perbukitan dengan sedikit resapan air, pendirian pembangunan di sepanjang bantaran sungai. Selain itu, aliran sungai tidak lancar akibat terhambat oleh sampah, serta kurangnya tutupan lahan di daerah hulu sungai. Umumnya, banjir terjadi pada musim penghujan dikarenakan curah hujan yang tinggi, sehingga mengakibatkan air sungai menjadi meluap. Selain karena faktor alam, banjir juga dapat terjadi karena ulah manusia itu sendiri. Sebelum terjadinya banjir, kita harus melakukan beberapa hal, seperti mengamankan barang-barang yang penting, mengamankan barang yang dibutuhkan saat banjir, memahami jalan evakuasi dan tempat-tempat aman, memantau informasi cuaca dan resiko bahaya sekitar, menyiapkan beberapa obat-obatan, serta mengamankan bahan makanan yang ada. Yang harus dilakukan saat terjadinya banjir: 1. Segera matikan aliran listrik. 2. Pergi mencari tempat evakuasi terdekat sebelum banjir semakin tinggi. 3. Apabila rumah adalah rumah susun 2 atau 3, maka amankan diri di lantai 2 atau lantai 3 sampai keadaan lebih aman. 4. Telepon atau lapor ke aparat sekitar agar bisa dengan cepat mengevakuasi korban banjir yang belum sempat mengamankan diri.
Yang harus dilakukan setelah terjadi banjir yaitu 1. Memakai sepatu boot dan sarung tangan agar terhindar dari bakteri akibat banjir. 2. Membersihkan lingkungan sekitar dengan bersama-sama. 3. Bersihkan juga saluran air yang ada di sekitar. 4. Pergi ke rumah sakit apabila ada korban yang sakit karena banjir. 5. Bersihkan juga rumah yang terendam banjir. Banjir menyebabkan beberapa dampak negatif, diantaranya adalah menyebabkan kerugian ekonomi besar akibat kerusakan dan gangguan aktivitas ekonomi, banyaknya orang yang terkena gatal-gatal akibat bakteri, sulitnya mendapatkan air bersih, kerusakan perabotan rumah warga, jalanan licin dan becek, kerusakan pada aliran listrik dan pipa air. Pencegahan banjir yang bisa kita lakukan diantaranya adalah tidak membuang sampah di sungai maupun aliran air, membersihkan aliran air secara rutin minimal 2 minggu sekali, menghindari bangunan di tepi sungai, selalu ketahui informasi cuaca, menyediakan lahan untuk tempat resapan air, tidak menebang pohon untuk dijadikan bangunan-bangunan baru, serta reboisasi tanaman. Nah, sebelum video ini kami tutup, kami akan memberikan sedikit tambahan informasi untuk teman-teman semua mengenai data-data korban banjir dari tahun ke tahun. Dari data-data tersebut dapat kita lihat bahwasannya banjir bukanlah suatu bencana yang kecil, melainkan suatu bencana yang harus kita cegah dari hal-hal kecil juga. Contohnya yaitu membuang sampah pada tempatnya dan tidak menumpuk sampah pada aliran air. Karena hal yang sekecil itu dapat membuat dampak yang begitu besar bagi orang-orang terdekat kita. Dan dari data-data tersebut dapat kita lihat bahwasannya banjir tidak hanya membuat orang sakit gatal-gatal saja maupun demam, melainkan juga bisa menyebabkan para korban meninggal dunia. Oleh karena itu, banjir tidak bisa kita sepelekan. Hal yang kecil menurut kalian akan berdampak besar bagi masa depan. Teman-teman semuanya, dari video ini dapat disimpulkan bahwasanya lingkungan yang bersih akan selalu membuat kita nyaman. Apabila lingkungan kotor, kita juga akan terkena dampak negatif dari lingkungan yang kotor tersebut. Di video ini, kita sama-sama belajar bahwasanya banjir juga tidak bisa disepelekan, karena hal yang sepele yang telah kita lakukan itu dapat berdampak besar, bahkan juga memakan korban. Nah, di video ini pasti teman-teman sudah jauh lebih mengerti apa itu pengertian banjir, dampaknya, dan cara pencegahannya. Oleh karena itu, mari kita sama-sama mencegah terjadinya banjir di lingkungan sekitar kita. Teman-teman semuanya, sudahkah kalian menjaga dan merawat lingkungan hari ini? Yuk mulai dari hal-hal kecil, kesadaran kita dapat merubah segalanya. Terima kasih sudah menonton.